Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leni Ardana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas besar 2 aspek hukuman pembangunan dengan dosen pengampu itu Bu Lili Kolida, STMT PMP. Tujuan dari tujuan dari tugas besar ini adalah sebagai metode pembelajaran dan untuk memenuhi nilai tugas besar 2 dalam mata kuliah aspek hukum dan pembangunan. Pendahuluannya itu ada definisi klaim proyek, permintaan resmi terkait waktu, biaya, atau kompensasi lain akibat perubahan kondisi proyek. Lalu ada pentingnya manajemen klaim, yaitu ada menjaga kelancaran proyek, yang kedua itu mencegah konflik berkepanjangan, yang ketiga itu melindungi hak semua pihak, yang keempat itu ada hubungan dengan etika dan profesionalisme, yang kelima itu ada mengurangi resiko sengketa melalui transparansi dan keadilan. Lalu itu selanjutnya itu ada proses manajemen klaim proyek. Yang pertama itu ada identifikasi klaim, yaitu ada mengidentifikasikan penyebab atau perubahan kontra, force measures, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dokumen. Dalam dokumen itu ada pengumpulan bukti terkait klaim atau surat, gambar, laporan. Yang ketiga itu ada analisis. Di dalamnya itu ada evaluasi dampak klaim terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Yang keempat dan yang terakhir itu ada penyelesaian. Ada negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk menyelesaikan klaim. Lalu selanjutnya itu ada arbitrase dalam proyek. Pengertian arbitrase melalui metode penyelesaian sengketa alternatif dengan melibatkan pihak ketiga netral. Lalu itu ada keuntungan arbitrase. Keuntungan arbitrase itu ada yang pertama itu ada proses lebih cepat dibanding litigasi. Yang kedua itu biaya lebih terkendali. Yang ketiga itu ada kerahasiaan terjaga. Lalu itu ada langkah proses arbitrase. Yang pertama itu ada perjanjian untuk arbitrase. Yang kedua pemilihan arbitre. Yang ketiga itu ada presentasi argumen dan bukti. Lalu yang terakhir itu ada putusan yang mengikat. Studi kasus arbitrase. Yang pertama itu contoh kasus. Itu adalah proyek pembangunan gedung dengan klaim keterlambatan akibat perubahan desain. Cara menyelesaikannya itu adalah melalui arbitrase, kontraktor diberikan kompensasi biaya tambahan. Lalu itu ada etika engineer dalam proyek. Yang pertama itu adanya pentingnya etika dalam proyek, itu ada menjaga hubungan profesional, lalu ada meningkatkan kepercayaan dan integritas, dan itu ada selanjutnya itu ada contoh kode etik engineer. Apa aja sih? Yang pertama itu ada kejujuran dalam pelaporan. Yang kedua itu tidak menyalahkan wewenang. Yang ketiga yang dan terakhir itu ada melindungi keselamatan publik. Lalu ada kompetensi engineer. Kompetensi utama yang diperlukan itu adalah yang pertama itu ada teknis. Di dalam teknis itu teknis adalah menguasai teknologi dan standar proyek. Yang kedua itu ada manajerial. Manajerial itu memimpin tim dan mengelola sumber daya. Yang ketiga itu ada komunikasi. Komunikasi itu menyampaikan ide dan menjalin hubungan. Lalu ada peningkatan kompetensi. Itu adalah pelatihan berkelanjutan. Sertifikasi profesional, contohnya itu PMP dan PE. Lalu ada profesionalisme dalam proyek. Definisi profesionalisme, sikap, keterampilan, dan perilaku sesuai standar kerja tinggi. Ciri-ciri profesionalisme itu adalah yang pertama itu ada kepatuhan pada standar hukum dan kontrak. Yang kedua itu menyelesaikan tugas dengan integritas. Dan yang ketiga dan terakhir itu ada fokus pada kualitas hasil pekerjaan. Lalu ada tantangan dalam proses menerapkan etika dan profesionalisme. Yang pertama itu ada konflik kepentingan.
Yang kedua itu tekanan waktu dan anggaran. Dan yang terakhir itu ada kurangnya edukasi terkait kode etik. Dan yang lalu ada itu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah manajemen klaim yang baik meminimalkan konflik proyek. Yang kedua, arbitrase adalah solusi efektif untuk sengketa. Dan yang tiga adalah etika, kompetensi, dan profesionalisme adalah fondasi kesuksesan engineer. Lalu ada rekomendasi. Di dalamnya itu ada yang pertama itu ada penguatan kode etik dan pelatihan kompetensi. Yang kedua itu pemanfaatan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Dan sekian, terima kasih. Begitu adanya presentasi dari saya di dalam tugas besar 2 ini. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kendala atau kekurangan satu apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.